Belakangan ini, aku merasa nggak berarti. Rasanya seperti aku telah jatuh ke lubang yang sangat dalam tanpa ada kata kembali. Atau mungkin seperti berada di tengah badai yang tak kunjung berhenti. Terlalu banyak pilihan yang bisa kuambil, tapi aku merasa nggak satu pun akan membuahkan hasil. Ketika aku coba mengambil langkah pertama, berbagai rintangan terus berusaha mengembalikanku ke tempat aku bermula. Pada akhirnya, jalan yang berhasil kutempuh nggak membawaku kemana-mana, selain keadaan yang keruh. Selama itu, berbagai pikiran terus menghantui. Apakah aku akan baik-baik saja? Aku merasa Aku nggak insecure. punya siapa-siapa yang bisa Bagaimana dipercaya. kalau orang-orang Kenapa dia tidak mau membenciku? menghabiskan waktu Serendah denganku? itukah aku Apakah sampai aku harus bisa lulus dihianati? tepat waktu? Apakah Kenapa sih aku aku akan selalu punya kerjaan ditinggalkan? yang lebih baik? Aku tidak akan pernah Aku jujur merasa sudah nggak ada seperti Aku nggak punya siapa-siapa yang bisa kalau aku orang-orang harus membenciku. membenciku. Kenapa Serendah aku itukah selalu aku sampai harus membenciku? dihianati? Terlalu banyak keresahan yang pernah kualami untuk bisa dinyatakan dalam cerita singkat ini. Bahkan ketika suatu saat hidup membuatku berharap akan kebahagiaan, dia menjatuhkanku dan menyadarkanku bahwa berharap merupakan sebuah kesia-siaan. Pada akhirnya, aku berhenti berharap akan bahagia. Aku sadar, hidup itu hanyalah rangkaian penderitaan yang datang silih berganti, mengupas jiwa tanpa ampun dan tanpa henti. Jadi, kalau memang begitu, buat apa aku berusaha? Aku tahu, cara berpikir yang seperti ini merusak diriku sendiri. Aku tahu itu dengan baik, semudah mengingat namaku sendiri. Tentang subjektivitas makna, tentang bagaimana ia merupakan sesuatu yang diciptakan sendiri oleh pengamatnya. Tapi, walau aku tahu seperti apa harus berpikir, siapa yang bilang aku bisa mengendalikan caraku berpikir semudah melangkahkan kaki? Memangnya aku bisa menghentikan hujan cuma dengan menyuruhnya pergi? Aku gak butuh orang lain buat merendahkanku, karena aku sudah terbiasa merendahkan diriku sendiri. Musuh terbesarku bukanlah siapa-siapa, melainkan dia yang berada di dalam diriku sendiri. Tapi, melepaskannya adalah sesuatu yang belum bisa kulakukan. Yang bisa kulakukan sekarang cuma menerima keadaan, membiarkan hujan badai membasahiku dan membuatku kedinginan. Tapi kuharap semoga suatu saat keadaanku bisa menjadi lebih baik. Mungkin bukan sekarang, mungkin besok, tahun depan, atau dekade yang akan datang. Aku gak tahu. Yang jelas, kuharap badai ini akan berhenti, karena aku gak mau ceritaku berakhir menyedihkan seperti ini. Aku gak berharap akan bahagia, karena pada akhirnya aku tetap berpikir bahwa dunia ini adalah derita. Tapi justru karena itu, aku akan berusaha menjadi lebih baik untuk memperoleh tempat peristirahatan sejati yang bernama surga. Dalam prosesnya, aku yakin aku akan jatuh lagi. Bahkan mungkin ke jurang yang jauh lebih dalam lagi. Badai akan menjatuhkanku lagi, dan aku yakin akan sangat sulit untuk kembali berdiri. Tapi aku gak akan lupa bahwa badai gak akan berlangsung selamanya. Suatu saat, aku akan berdiri lebih tegap karena dalam setiap kesulitan Allah membersamaiku senantiasa.